Namun meminta duit ke rumah tidak. Haram aku minta duit ke rumah. Pulang ke hotel, Mat, kau tadi mendorong jamaah. Iya. Yang kau dorong tuh kena demam meningitis. Dan demam meningitis itu menular, tak ada obatnya sampai sekarang. Nanti sudah saya tua, saya tulis cerita perjalanan saya itu untuk bahan Sami sama Hazik duduk sama cucu-cucu saya. Nanti sekarang tak sempat mau tulis, ada aja halangan. Beda kita sama binatang itu, kita punya cerita dan bisa menceritakannya. Kalau hidup antum tak ada ceritanya, bagus antum jadi kucing. Jangan kemana-mana. Apakah menentukan kebaikan, kesuksesan ilmu orang terhadap orang lain hingga orang lain itu termotivasi untuk mencapainya? Apakah itu termasuk ghibah? Saya mau belajar sama si Anu Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa min ahlil bid'ah. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa syaitan. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa dhallun mudil. Adakah itu dalam ajaran Islam? Ada? Yang jurusan hadis, angkat tangan. Tak ada jurusan. Itu jurusan hadis. Ada tak itu dalam ilmu hadis? Tak ada. Antum semester berapa? Hah? Semester 3. Ilmu jarah wa ta'dil. Hah? Ada atau tak ada? Fulan kadzab, fulan wadda', fulan wadi'ul hadis, fulan. Dalam ilmu hadis ada namanya syarat hadis sahih 5. Yang pertama sanadnya nyambung. Sanad itu apa? Imam Bukhari dari Imam Abdullah bin Maslamah. Maslamah dari Imam Malik. Imam Malik dari Abu Zinad. Abu Zinad dari A'raj. A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari sanad. Yang kedua rawinya mesti adil. Yang ketiga rawinya mesti dhabit, kuat ingatan. Dari mana kita tahu rawi itu adil? Ada ulama jarah wa ta'dil yang memberikan rekom. Fulan siqah, fulan hujjah, fulan dhaif, fulan wahid, fulan kadzab, fulan dajjal. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya Kutubur Rijal wat Tabaqat. Jadi semua periwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dibuatkan satu kitab khusus. Fulan kadzab, fulan wadda', fulan sahih, fulan dhaif. Nama kitabnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu besar, panjangnya semeter, diperkecil namanya kitabnya Tahzibul Kamal. Karena terlalu besar diperkecil lagi namanya Tahzibut Tahzib. Karena besar diperkecil lagi namanya Taqribut Tahzib. 2 jilid, 2 kali Quran tebal. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ustaz, saya mau belajar sama, jangan Syiah itu. Saya mau belajar sama dia Pak Ustaz, jangan Khawarij. Belajarlah kepada akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, supaya orang selamat. Kalau tidak, saya mau belajar sama dia, tak apa-apa, belajarlah. Itu sama dengan menyerahkan kambing ke mulut singa. Gaji saya 5 juta sebulan. Saya mendapat bonus tiap tahun beda-beda. Kadang 20 juta, bisa lebih, tergantung dari keuntungan usaha sendiri. Apakah hasil gaji ditambah bonus saya sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Zakat itu dikeluarkan berdasarkan income pemasukan. Gaji, bonus, reward, SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Jadi jangan gaji saja. Ada orang bergaji 20 juta, tapi penghasilannya 200 juta. Rupanya banyak tuyulnya. Maka yang dikeluarkan dari 200. 2,5%.
Dari 100 juta, 25 juta. Kalau 200 berarti dia keluarkan 50 juta. Mudah-mudahan adik-adik ini gajinya 200 juta sebulan. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa setelah Rasulullah wafat perhatian umat fokus pada masalah politik, khususnya dalam masalah memilih khalifah. Dunia ini tidak boleh kosong dari pemimpin. Satu malam dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 60 tahun. Satu malam tanpa pemimpin lebih celaka. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk memilih pemimpin celaka. Mereka meninggalkan jasad Nabi terbujur demi politik. Kalau orang meninggal, yang ngurus jenazahnya itu keluarga, bodoh. Yang mengurus jenazah, jangan kau bayangkan jenazah Nabi tergolek-golek, tak terurus. Yang mengurus jenazah Nabi itu Sayyidina Ali, karena dia tak punya saudara kandung. Sayyidina Ali itulah saudara dia, ayah mereka adik-beradik. Abbas, pamannya masih hidup. Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu yang mengurus jenazahnya. Sedangkan Abu Bakar, Omar, Osman, mereka di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah untuk pemimpin. Jadi ceritanya jangan dibalik. Ini gara-gara banyak dengar ceramah Syiah. Yang ngurus jenazah Nabi udah ada keluarga, sahabat, masing-masing dengan tugasnya. Saqifah Bani Sa'idah itu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke kiblat, di Masjid Nabawi, sebelah kanan. Sengaja tak dibangun hotel. Dibiarkan tanah kosong jadi taman. Tertulis Saqifah Bani Sa'idah, tempat musyawarah sahabat pengangkatan Abu Bakar bermusyawarah sebagai khalifah. Nanti antum pergi umroh, tengok mana kata Ustaz Somad Saqifah sebelah kanan. Jelas? Kami sebagai mahasiswa meminta nasihat, saran bagaimana cara supaya konsisten istiqomah menuntut ilmu. Sebab kami kadang ketika sedang membaca buku 20-30 menit ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mudah menghafal hadis arba'in. Tanya Ustadz Budi, kalau kalian tak percaya, cakap saya nih nanti. Bulan September, Oktober, keluar Muqarrar, diktat namanya. Tebalnya 200 sampai 300 halaman. Keluarlah diktat. Satu syekh, satu diktat. Nanti ujiannya Desember. 7 diktat, karena saya Fakultas Usuluddin. Desember 7, nanti masuk lagi Maret, ujiannya Juli 7. Jadi setahun itu 14. Saya beli itu diktat, saya membaca diktat itu 3 kali. Membaca pertama, menengok kosakata. Karena saya dari sekolah kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Air Molek. Kalau ada orang pindah-pindah itu karena prestasi atau karena mantap itu. Jadi saya beda sama Ustadz Budi. Ustadz Budi tamat Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggris kepala. Jadi ini kamus Al-Munawir, ini buku. Baca pertama, buka. Makanya buku saya itu, masih ada saya simpan, itu macam hutan rimba, karena bercoret-coret. Itu baca pertama. Baca kedua, saya beli pena 2. Satu warna hijau, satu warna merah, satu warna hitam. Yang penting merah. Kurang penting hijau. Yang tak penting, jangan digaris, mubazir. Baca yang ketiga, saya ringkas. Ayat-ayat saya hafal, supaya tak panjang. Pangkal-pangkalnya, hadis-hadis saya hafal. Ucapan-ucapan ulama saya hafal. Yang agak-agak susah, baru saya ringkas kecil. Yang 300 halaman, saya jadikan 3 lembar. Ringkasan saya kecil. Saya kemana-mana tak bawa buku, ringkasan. Jadi kalau ada orang minjam, Mat, kau gak bawa buku? Aku ringkasan. Pinjam ringkasan kau? Apa kayaknya?
Karena yang bisa baca cuma aku. Saya sekamar sama orang Medan. Kamar tempat tidur dia sini. Asal saya tidur malam, saya belum tidur. Saya tengok dia meriksa buku saya. Ditengoknya, Somad udah baca halaman berapa? Oh, ditengoknya buku. Pas besok, diktat saya itu, saya garis dari belakang. Mak, udah selesai. Begitu saya belajar. Kenapa serius belajar? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk persiapan jajan-jajan, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu sakit poneng kepala mencret ube. Tak pernah sekalipun minta duit ke rumah. Sekali haram 4 tahun. Tapi saya bukan anak fakir miskin. Sedang moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat 74 orang. Dan saya berangkat. Itu menunjukkan apa? Kalian tengok gambar saya naik air acting waktu kuliah dulu. Hah? Kalian tulis Somad air acting, kenapa? Kalau saya masuk ke kampus Panam tuh dulu, cewek-cewek tuh di atas. Tapi setelah saya ke Mesir untuk minta duit, saya mesti selesai kuliah. Jadi antum kalau mau serius, jangan minta duit. Kalau pas libur, cari dorsmir, cuci motor, jualan loper, koran, jaga warnet. Insya Allah serius antum belajar. Pacaran, cewek itu mau karena kalian berduit. Kalau ada cewek mau kalian tak berduit, cewek bongak. Habis sholat subuh, bawa foto, bawa surat keterangan kampus, ajukan ke kedutaan Saudi Arabia, minta visa. Cop, dapat visa, naik bis ke Suez, naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Makkah. Sampai di Makkah, haji gelandangan. Tak ada hotel, tak ada kamar, tak ada makan. Tidur di Masjidil Haram. Jam 3 pagi udah datang tukang gelar karpet. Haji. Turunlah ke bawah, diusir orang itu. Turun masuk ke kamar mandi depan Hilton. Rupanya kawan-kawan tidur di toilet. Enak kalian di sini ya. Cerita itu ditulis indah. Saya tengok bukunya. Belilah bestseller. Ditulis oleh Dr. Agung Irawan. Haji Backpacker. Duduklah di situ. Setiap hari menunggu kawan mencari tawaran kerja. Dadah Mat, aku udah dapat kerja, katanya. Yalah, selamatlah ya. Aku kerja. Jam 12 balik ya. Kenapa kalian balik? Enggak kuat Mat. Apa kerjanya? Pakai helm. Apa pakai helm? Mengupas bawang pakai helm. Biar supaya tahu. Catering. Ada, jadi ustadz dia sekarang, dokter. Tak boleh ku sebut namanya. Man, ada kerja nih. Apa kerja? Membawa jamaah. Berapa orang? 1 bis lah. Nih, tinggal bawa. Jamaah sekalian, kita akan menuju Padang Arafah. Nanti kita akan ke Musdalifah, ke Mina. Nanti di sini. Gitu aja cara. Iya. Oh. Berapa jam ini? 2 jam selesai. Iyalah, bereslah. Bawa. Sampailah ke Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah. 50 orang tuh berlarian naik ke Jabal Rahmah. Bayangan kita membawa jamaah ini macam membawa kambing yang patuh dan taat. Berlarian. Kita tinggal sendiri.
Balik setengah jamaah itu hilang. Tak berani ngambil gaji. Takut kena deportasi, hilang jamaah. Datang kawan menakuti, gawat komat, tangkap polisi. 2 hari setelah itu datanglah kawan membawa. Ini gaji kau bawa jamaah kawan. Loh, tak hilang jamaah itu. Mereka turun dari pintu sana, naik bis lain. Mat, ada kerja ini. Oh, mantap. Apa kerjanya? Mendorong jamaah sakit. Tawaf 7 putaran, sa'i. Bayangkan antum mendorong di atas, bukan di bawah, di atas 7 putaran. Selesai 7 putaran itu, 7 tambah 7, sa'i 14, hilang tulang betis itu. Dikasihlah $100, $1.500.000 kalau sekarang, kali 15.000. Namun meminta duit ke rumah, tidak. Haram aku minta duit ke rumah. Pulang ke hotel, Mat, kau tadi mendorong jamaah. Iya. Yang kau dorong tuh kena demam meningitis. Dan demam meningitis itu menular, tak ada obatnya sampai sekarang. Nanti sudah saya tua, saya tulis cerita perjalanan saya itu untuk bahan Sami sama Hazik duduk sama cucu-cucu saya. Nanti sekarang tak sempat mau tulis, ada aja halangan. Beda kita sama binatang itu, kita punya cerita dan bisa menceritakannya. Kalau hidup antum tak ada ceritanya, bagus antum jadi kucing. Cerita antum pontang-panting di Pekanbaru ini, itulah yang akan menjadi cerita indah 20 tahun akan datang. Jadi antum mesti bersusah-susah di sini. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Sakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Kapan bahagianya? Main pantun kawan nih. Generasi itu 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Jadi kalau antum sekarang berjuang, anak antum nanti penikmat, cucu antum penghancur. Maka jangan buat merasa zona aman. Uncomfortable zone. Kalau antum mau sukses, jangan berada di zona aman. Ponakan saya tak boleh di zona aman. Anak saya tak boleh zona aman. Mesti saya kirim ke Mesir. Kau kukirim ke Bogor sama anak Ustadz. Ada Ustadznya sini, lupa pula namanya. Kukirim ke sana. Karena kalau di rumah nanti dia jadi hantu. Kitab yang dibaca di Mesir itu sama baca di Pekanbaru. Kenapa dia disuruh pergi jauh? Supaya dia uncomfortable zone. Jangan berada di zona nyaman. Walaupun kebun sawit bapak kalian sejauh mata memandang, kalian merantau. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariku. Merantaulah kalian. Kalian akan dapatkan yang hilang. Kalau kalian kehilangan kawan, jumpa kawan lebih baik. Kalau kalian kehilangan orang terkasih, akan dapat yang lebih sayang. Safir tajid iwadan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau kenapa tak jadi melanjutkan ke Mesir? Gimana Pak Ustadz? Nanti saya nikah sama siapa? Ya Allah. Macam tak ada perempuan di dunia. Saya mahasiswa semester 1 UIN, tepatnya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sebelum diterima di fakultas, saya sempat tak diridhoi orang tua karena tak bisa memberikan alasan selesai kuliah nanti kerja apa. Katanya masuk umum aja karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jujur saya masuk Fakultas Usuluddin karena direkomendasikan oleh salah satu guru hadis saya. Karena beliau melihat potensi yang besar pada diri saya. Sampai pada akhirnya saya tetap berangkat ke Pekanbaru dengan ongkos saya miliki. Pada awalnya saya sempat tak
dikirimi uang oleh orang tua saya selama beberapa bulan. Yang namanya orang tua pastilah tetap memikirkan kondisi. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya digolongkan anak durhaka? Tidak memiliki, tidak mematuhi keinginan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut anaknya sekolah agama, nanti kerja apa, mau makan apa, kalian perlu ke rumah sakit memeriksakan otak kalian di mana. Aku khawatir otak kalian itu di samping lambung. Atau lambung kalian itu tumbuh di otak. Sengaja Allah buat otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kalian jangan memikirkan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Cucuku ini 40 kata atuk saya. Cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Dia menyebut saya Bidu Somad. Abdul Somad. Orang Melayu payah dia bilang Abdul Somad. Bidu Somad ini mesti sekolah agama. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia. Kalau aku pendek umur, kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah dia. Atukku kebun kelapanya dikasihnya untuk nyekolahkan aku agama. Ini anakmu sudah mau sekolah agama, kau pula tak ngirim belanja. Nanti kalau kau mati mau dikirim koran. Kata mak saya, kau tak boleh sekolah lain. Kau mesti sekolah agama. Aku nanti pilih jurusan apa, mak? Kau jangan pilih jurusan lain. Quran, hadis. Itu aja. Supaya cito kau nanti Quran, hadis. Tapi kau jangan bercakap tak tentu arah. Aku mau kau bercakap Quran, hadis. 98 dipesankannya itu. Jangan ambil jurusan lain, yo. Quran, hadis. Yo, mak. 2008 pulang, buka tes Usuluddin, formasi yang diterima dosen hadis. 10 tahun baru bisa saya memahami cakap emak saya. Saya mau berkeras juga mengambil bahasa Arab. Karena saya mau pulang jadi dosen bahasa Arab. Kau ambil Quran hadis. Waktu saya tengok formasi pengumuman di Riau Pos, yang dicari dosen hadis. Allahu Akbar. Firasat orang tua. Dia orang tua yang betul, bukan orang tua tak betul. Jumpalah dosen UIN. Saya Pak Ustadz punya adik saya ini sekolah di pesantren, numpang di rumah tante saya di Jakarta. Kamu nanti kalau tamat pesantren mau makan apa? Lihat tuh kakak kamu, insinyur, dokter, PNS. Kamu nanti tamat pesantren mau makan apa? Di mana tante itu sekarang, Pak? Sekarang tante itu dijaga adik saya yang jadi kiai. Pesantrennya besar, sekarang tante itu. Anaknya satu pun tak mengurus. Rasa-rasa mau kudatangi tante itu. Tante makan apa? Tunjukkan bahwa kau benar. Selesaikan kau di jurusan hadis. Tamat situ nanti kau mengabdikan kepada Allah. Insya Allah. Kaya tidak, tapi susah kali pun tidak. Saya ini kurus nih bukan tak makan. Setiap ceramah nih udah makan. Memang takdir tak mau gemuk. Makan, teh tarik. Di sini aja yang minum air putih. Lain tahu sendiri lah kalian. Kalau antum tolong agama Allah ini, intan surullah, percaya antum itu. Satu yang kau lakukan, 2 balasan Allah. Intan surullah, kau tolong agama Allah ini, 2. Yansurkum, ditolongnya engkau, wa yusabbits aqdamakum, dikokohkannya kaki. 2 balasan Allah. Ikuti zaman. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Bahasa kaum sekarang IG, buat IG, posting cerita tentang hadis. TikTok, buat akun TikTok. Kau jurusan hadis, satu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi.
Pahala itu pasti, viral itu nasib. Pahalanya pasti, viral itu nasib. Kalau bolehlah waktu ini dimundur kembali ke belakang, apa yang Ustaz inginkan? Kalau bisa jangan terlalu viral. Susah makan, susah jalan-jalan, susah, apapun susah. Mau ke mall paksa betutup ini, betutup ini, betutup ini. Membawa sama istri mau jalan, payah. Jadi tak usah terlalu terkenal. Sedang-sedang aja, bisa jalan kemana, bisa ke Belanda. Yang sedang, saya tengok Ustadz yang sedang-sedang, bisa ke Jepang, bisa. Awak ke Singapura pun payah. Tak usah viral-viralkan. Antum serius belajar nih, antum selesaikan hafalan Quran, Allah, kalau Allah sudah berjanji, tolong kau nanti, innaka la tukhliful. Kalau saya, alhamdulillah, tapi bagi saya, orang tua ini cambuk yang paling. Tapi bukan saya menyuruh kalian durhaka sama orang tua. Tetap punya cita-cita, kalau berhasil nanti ku bahagiakan rumah ayah, ku senangkan dia. Saya bekerja di salah satu perusahaan penyedia jasa. Salah satu perusahaan yang menomorsatukan penciptaannya. Tujuan hadir untuk membantu orang susah. Makin banyak perusahaan bekerja sama dengan kami, makin banyak bantu orang susah. Merekrut pengangguran, membantu janda-janda. Nah, ini tua apa muda? Setiap penghasilan 10% membantu fakir miskin anak yatim. Setiap pagi sebelum sholat, pagi kami sholawat bersama, baca Asmaul Husna, berdoa, ngirim Fatihah untuk diri sendiri, orang tua, mendoakan 10 orang teman, tadarus Quran. Yang ingin saya tanyakan, apa boleh kami merekrut orang susah dijadikan pekerjanya di perusahaan kami ini, Pak Ustadz? Kalau kalian menerima pegawai, lebih memprioritaskan orang susah, bukan mengeksploitasi orang susah, gajinya tetap sama dengan orang tak susah, maka kalian sudah menolong. Apa janji Allah untuk orang yang menolong orang susah? Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Dimudahkan Allah dia dari kesusahan hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan saudaranya dari huru-hara kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Min yaumil qiyamah. Maka dilepaskan Allah dia dari malapetaka hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka saya minta ini ada grupnya. Berapa grup kita sekarang? 400. Saya tak mau kalian datang ngaji pulang, datang ngaji pulang. Itu bukan pengajian. Itu namanya penikmat kajian. Di sini ada yang punya doorsmare, ada yang mobilnya kotor, ketemu dia. Bukan gratis. Daripada duit itu keluar. Di sini ada yang anak yatim, ada yang bingung. Aku bingung Pak Ustadz, duit ini mau aku campakkan kemana? Jadi itulah jadi wasilah. Maka admin di situ mesti kreatif, admin. Saudara sekalian, ini ada anak muda kita yang baru selesai tamat. Kira-kira ada nggak yang ada lowongan ya? Kalau dia minta kan malu dia. Admin lah yang kreatif menawarkan. Bapak Ibu ada yang anak gadis nggak? Kebetulan ada potong komen. Ada yang baru tamat? Enggak, untuk saya, kata dia. Apanya maksud kau nih admin? Jadi Nabi itu dulu begitu. Nabi itu bukan sekedar ceramah di masjid, dipersaudarakannya. Ini Ansor, ini Muhajirin, ini Abdurrahman bin Auf, ini Sa'ad bin Rabi, ini Abu Darda, ini Salman Al-Farisi, bersaudara. Saya mau kajian kita ini. Tapi saya tak punya waktu untuk mempersaudarakan. Jadi kalianlah yang mengatur itu semua. Mudah-mudahan grup ini bertambah berkah, tambah silaturahmi. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.